Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mohinda Adelia Firdaus MPM 2004310014 dan juga teman saya yang bernama Mbak Kanifa Husnia Salfa 20043103 kali 8. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran terpadu network. Baik, kita langsung mulai saja ke slide 1. Pengertian model pembelajaran terpadu tipe network. Menurut Robin Fogarty tahun 1991, network merupakan model pemanduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi kondisi maupun konteks yang berbeda-beda. Model network adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya, sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Misal sumbernya bisa berasal dari Google, internet, televisi, koran, berita, orang tua, guru, ataupun narasumber lainnya. Siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri, artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar dalam dirinya. Jadi dalam model pembelajaran tipe network ini, kita menggali rasa ingin tahu siswa untuk mencari wawasannya sendiri, untuk mencari ilmu pengetahuannya sendiri. Jadi itu intinya. Baik, slide selanjutnya. Karakteristik model pembelajaran tipe network. Model network ini terdengar seperti 3 atau 4 arah konferensi yang memberikan berbagai jalan eksplorasi dan penjelasan. Meskipun ide-ide yang beragam mungkin tidak datang sekaligus, pelajar pada model jaringan ini terbuka untuk menerima beberapa input sebagai komponen yang berbeda yang disaring dan diurutkan sesuai kebutuhan seorang pelajar. Model ini terdiri seperti jaringan berita yang menarik yang tersaji dalam gambar dan cerita yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Langkah-langkah model pembelajaran tipe network. Yang pertama ada analisis perkembangan anak. Yang kedua, tentukan konten kurikulum berdasarkan perkembangan anak dengan membuat standar kompetensi dasar, indikator, dan hasil belajar. Yang ketiga, buat rencana proses pembelajaran. Yang keempat, tentukan tema dan subtemanya. Kaitkan dengan aspek-aspek perkembangan anak. Yang kelima, kemudian tentukan indikator yang akan dikembangkan setiap aspek kemampuan. Yang keenam, desain model network. Lalu, masukkan minat-minat anak sesuai dengan aspek perkembangan anak. Hasil dari rancangan model jaringan dimasukkan dalam rencana kegiatan harian atau rencana proses pembelajaran, bisa disingkat RPP, dengan berpijak pada tema dan subtema. Yang kedelapan, tentukan media, fasilitas, strategi, pendekatan, maupun metode langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan. Contohnya seperti kegiatan pembukaan pelajaran, kegiatan inti pelajaran, dan kegiatan penutupan pembelajaran. Yang terakhir, langkah evaluasi terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan RPP yang telah dibuat. Baik, itu dulu penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Kanifa. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih atas Mbak Mohinda. Saya lanjutkan untuk presentasi yang ini. Yang selanjutnya ada penerapan model pembelajaran terpadu tipe network di SD. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan intelektual adalah meliputi tahapan. Yang pertama ada sensori motor, yang kedua ada praoperasional, yang ketiga operasional konkret, yang keempat ada operasional formal. Anak-anak usia dini
di 2 tahun sampai 8 tahun berada pada tahapan praoperasional dan operasional konkret. Sehingga kalau kita merujuk pada teori ini, dalam praktik pembelajaran di kelas, hendaknya guru memperhatikan ciri-ciri perkembangan anak pada tahapan ini. Secara khusus, pula para ahli psikologi pendidikan anak mengemukakan bahwa perkembangan anak usia dini bersifat holistik. Perkembangan anak bersifat terpadu, di mana aspek perkembangan yang satu terkait erat dan mempengaruhi aspek perkembangan lainnya. Perkembangan fisik tidak bisa dipisahkan dari perkembangan mental, sosial, dan emosional ataupun sebaliknya. Dan perkembangan itu akan terpadu dengan pengalaman, kehidupan, dan lingkungannya. Kelebihan model pembelajaran terpadu tipe network. Kelebihan dari model jaringan ini sangat beragam. Pendekatan pembelajaran terintegrasi ini sangat pro dan aktif dan alami. Dengan model ini, peserta didik memulai pencarian dan mengikuti jalan yang baru dia temukan dengan kemampuannya sendiri. Peserta didik dirangsang dengan informasi yang relevan, keterampilan atau konsep yang diberikan di sepanjang proses pembelajaran. Nilai tambahan dari model jaringan ini bagaimanapun tidak bisa dipaksakan pada peserta didik, melainkan harus muncul dari dalam diri masing-masing peserta didik. Namun, mentor memberikan dan melayani yang diperlukan untuk mendukung tingkat pembelajaran yang lebih tinggi. Pada model network, ini peserta didik terstimulasi oleh informasi, keterampilan, atau konsep-konsep baru. Selanjutnya ada kelemahan model pembelajaran terpadu tipe network. Kelemahan model jaringan, jika diambil untuk perbedaan-perbedaan besar, dapat menyebarkan minat yang terlalu tipis dan tidak terkonsentrasi atau memecah perhatian peserta didik, sehingga upaya-upaya pengajaran yang dilakukan menjadi tidak efektif. Selain itu, motivasi anak akan berubah sehingga kedalaman materi pembelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Ada tujuan model pembelajaran terpadu tipe network. Model network dirancang untuk memaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan perubahan konsepsi dan bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi kondisi maupun konteks yang berbeda-beda. Dan bentuk memotivasi peserta didik mendalami dan menguasai minatnya serta mengaplikasikan dalam kehidupan dan memperluas cakrawala pembelajaran berdasarkan perspektif dan yang diperlukan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, wassalam.